Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu santriwan-santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'alim. Mohon untuk disimak dan diperhatikan karena banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita ambil di dalam kitab ini. Melanjutkan bab yang sebelumnya, pasal yang ketiga, faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki. Satu pasal bagaimana cara memilih ilmu, cara memilih guru, dan cara memilih teman. Cara memilih ilmu dan memilih guru sudah kita jelaskan. Sekarang masuk pada bagaimana cara memilih teman. Wa amma ikhtiyarus syarik. Adapun cara memilih teman. Jadi kita dalam belajar pun penting. Seperti apa teman yang baik? Bapak Ibu juga sama ya. Berkomunitas, jadi komunitas yang baik yang seperti apa? Fayan bagi, maka seyogianya ayyahtara, memilih teman itu adalah al-mujid. Carilah teman yang sungguh-sungguh. Jadi jangan yang malas, jadi yang sungguh-sungguh. Kalau kita berteman dengan orang yang semangat agama, ya insya Allah kita kebawa semangat agama. Wal waro, cari teman yang waro. Waro itu hati-hati. Wasahibut tabi, ya dia memiliki perangai yang baik. Al mustaqim, jadi perangai yang lurus atau perangai yang baik. Wal mufahami, dan pilihlah atau berdekatlah dengan teman yang cepat paham. Jadi kalau guru sedang menjelaskan kan ada yang lama menangkapnya, ada yang lama pahamnya, dan yang cepat pahamnya. Ketika kita tidak paham, segera tanya dengan teman, tadi maksud Ustaz apa ya? Ini penting ya. Wayafiru minal kaslan, ini perhatikan catatan. Wayafiru, dan daklah lari minal kaslan, dari yang malas-malas. Jadi kalau ada teman yang malas, jauhi, ya. Karena prinsipnya kita itu saling mempengaruhi. Yang satu rajin, yang satu malas. Nah, kita yang rajinnya seringkali ke bawah dengan yang malas. Kita harus paham teman mana yang bisa membawa kita lebih semangat dan teman mana yang mungkin kita justru malah tambah malas. Jadi kata Syekh Az-Zanzi, cara belajar itu wayafiru, dan larilah. Nah, lari itu maksudnya jauhi. Wayafiru kaslana, jauhi teman-teman yang malas. Wal mu'attal, teman yang nganggur. Nah, jadi nanti kalau sudah punya teman, yang lain sudah kerja ke sana kemari, yang satu nganggur, nah nanti ke bawah nganggur. Jadi cari yang banyak kesibukan. Kita berusaha menyibukkan diri. Kalau tingkat mahasiswa ya sibukkan diri dengan taklim, dengan belajar. Wal miksari, jauhi yang miksar. Ini teman yang banyak ngomong. Ini teman yang banyak ngomongnya pinter tapi ya tidak sesuai dengan yang dia. Nah itu jauhi yang begitu. Ya, miksar namanya, cerewet. Wal mufsid, jauhi teman yang mufsid, yang melakukan kerusakan ya, kerusakan dalam pengertian luas ya, apapun ya. Ini satu orang ini tapi mengakibatkan malas semuanya, ini perusak ini. Jadi mufsid. Nah, tinggalkanlah yang seperti itu ya. Wal fatani, dan yang suka membuat fitnah. Nah, jangan berteman dengan yang begitu. Tapi tadi temanlah dengan yang rajin, yang waro, yang sahibul tabil mustaqim wal mutafaham. Kila dikatakan, ini ada syair. Anil mar'i la tas'al wabsirun qarinahu fa inal qarini bil muqarini yahtadi fa in kana dasyarin fajanibuhu sur'atun wa in kana da khairin faqarinhu tahtadi.
Ini dalam syair, anil mar'i, janganlah bertanya tentang seseorang. Jadi nggak usah ditanya Bapak Ibu. Dia ini kelakuannya gimana ya? Nggak usah. Dia ini orangnya baik tidak? Dia ini orangnya buruk tidak? Nggak usah tanya itu. Kalau ingin mengetahui baik dan buruk seseorang, ya, Bapak Ibu, kalau mau cari calon pilih mantu, nggak usah ditanya, kamu anaknya baik nggak? Nggak usah. Alias saja, oh dia rajin di masjid, oh di pojok sana sering baca Quran, nah itu yang rajin. Jadi lihat saja, jangan tanya kamu baik apa buruk. Ya, lantas anil mar'i, jangan kamu tanya tentang seseorang itu, tapi cara melihat seorang baik dan buruk adalah wa absir qarinahu, lihatlah temannya. Gitu. Wa absir qarinahu, lihatlah siapa temannya. Bapak Ibu penting ini. Anak cucu kita sering bergaul di kampung dengan siapa? Nggak usah tanya siapa dia, bagaimana dia. Sering gaulnya dengan yang sering nongkrong, jarang ke masjid. Nah, kira-kira gambaran dia seperti itu. Ini kata Syekh ini, ya. Jadi pertanyaan itu wa absir qarinahu, lihat saja siapa temannya, dengan siapa sering berteman. Fainal qarini bil muqarrini tadi, karena teman dengan teman itu bisa saling mempengaruhi. Gitu. Sering ini temannya rajin ke masjid. Nah itulah, berarti dia itu insya Allah anaknya baik. Fa'in kana ada syarrin, jika teman itu memiliki syar, keburukan, wah ini temannya buruk kayaknya, ini suka merokok, suka begadang, jangan-jangan suka mabuk juga. Maka kata Syekh Jarzi, fajanibu sur'atan, segera jauhi, cepat. Preventif, tindakan Bapak Ibu juga menjaga anak-anaknya. Wah anak, kok kamu sering gaul dengan dia, ya ini perokok loh, jangan kamu sekarang merokok ya, masih SD kalau udah merokok umpamanya. Jadi kalau menemukan gejala itu, ini pesan dari Syekh ya. In kana syarran la syarran fajanibu sur'atan, segera tinggalkan saja berteman dengan yang kira-kira syarran, yang buruk. Wa in kana da khairin, dan jika teman itu baik, faqarinhu tahtadi, segeralah berteman dengan dia. Nah, berteman itu goyah dengan dia itu rajin ke masjidnya. Salatnya kelihatan khusyuk, doanya khusyuk sekali. Ke masjid lalu dia juga rajin, ya apanya lah gitu. Nah, jadi ini juga untuk para santri yang sedang menjadi thalib dan juga untuk Bapak Ibu, kalau punya anak itu kita arahkan, bertemanlah dengan teman yang khair. Karena dengan teman yang baik itu akan tahtadi itu mendapat petunjuk, maksudnya akan menjadi baik. Wan situ, dan ada lagi bersair la tashabil kaslana fi halatihi kam salihin bi fasadin akhra yafsudu adwal balidi ilal jalidi sari'atun kal jamri yudau firmadi fayahmudu. Kenapa Syekh Jarnuzi berikan nasihat kepada kita semuanya, jauhi teman yang buruk, berdekatlah dengan teman yang baik. La tashabil kaslana fi halatihi, janganlah bersahabat tashab, janganlah bersahabat berteman dengan teman yang kaslan, yang malas. Salatnya malas, ngajinya malas, kegiatan-kegiatan yang positif-positif dia malas. Jangan berteman dengan yang itu. Kenapa Syekh mengatakan begitu? Kam min salihin bi fasadin akhra yafsudu. Berapa banyak orang yang soleh menjadi buruk karena sebab berteman dengan yang buruk. Jadi prinsipnya itu sering-seringnya itu kalah. Pokoknya ada yang malas satu orang, yang rajin 3 orang. Harusnya yang malas ke bawah rajin, tapi sering-seringnya yang rajin ke bawah malas. Ini kata Syekh, kam itu berapa banyak, kam salihin akhara yafsudu, berapa banyak orang yang baik justru malah menjadi rusak karena sebab rusaknya yang lain. Nah, jadi sinilah sangat pengaruh bagaimana kita cara menentukan teman. Maka kalau punya anak mau kuliah di luar kota itu juga menjadi penting. Bapak Ibu ikut mengantarkan, kamu nanti kosnya di mana, dengan siapa pertemananmu. Coba carikan pesantren saja. Kalau udah di pesantren itu insya Allah lebih
lebih nyaman hati bapak ibu daripada di kos. Kan mikir, wah anak perempuan di kos di jauh di kota yang lain, kalau nggak ada saudara yang bantu ngawasi, kan kita menjadi cemas. Carikan tempat yang nyaman, ya nyaman untuk kita sebagai orang tua, nyaman juga untuk anak-anak. Adwil balidi ilal jaridi syariatun, karena pengaruh ya al balid kebodohan ilal jalidi syariatun. Jadi pengaruh kebodohan itu lebih cepat menular, mohon maaf, kayak penyakit. Malas itu menular. Kalau ada penyakit yang menular, biasanya malas pun menular. Pokoknya yang satu malas sholat, nanti dengan temannya ikut-ikutan malas sholat, yang lain juga nggak sholat, yang lain juga enggak. Itu kata saya begitu, syariatun, cepat sekali untuk menular. Kal jamradi yudau fi ramadi fayamudu, seperti jamrat itu bara api yang diletakkan di atas debu-debu, maka fayamudu akan cepat pula matinya, padam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitratil Islam. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, semua anak itu suci, semua anak itu baik. Tapi kenapa ada anak yang tidak baik? Illa anna abawahu yuhawidanihi aw yunasranihi aw yumajisanihi. Yang menyebabkan anak itu berubah menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena sebab orang tuanya. Ini bisa menjadi makna umum. Baik dan buruk itu karena sebab lingkungannya. Tadi lingkungan orang tua, lingkungan pertemanan, lingkungan pergaulan di masyarakat. Padahal awalnya semua manusia itu baik. Menjadi buruknya itu karena tadi dipengaruhi oleh lingkungan yang sekitarnya. Kalau lingkungan keluarganya Nasrani, ya jadi Nasrani. Kalau Majusi, kalau Yahudi atau apapun, maka dia akan berubah. Yuqalu fil hikmatil bil farisiyah, seperti dikatakan dalam hikmah, ini berbahasa Persia. Saya lewati bahasa Persia ya. Langsung ke syairnya. In kunta tabghil ilma min ahlihi aw syahidan yukhbiru an ghaibi fa'tabiril arda bi asma'iha wa'tabir sahibi bil masahibi. In kunta tabghi ilma min ahlihi, jika engkau ingin menginginkan ilmu. Siapa yang ingin ilmu? Min ahlihi, dari ahlinya atau dari guru. Kalau orang ingin mendapatkan ilmu dari guru, syahidan, atau ingin menjadi syahid, menjadi saksi, yukhbiru an ghaibin, memberikan kabar an ghaib, dari yang ghaib. Jadi orang yang semangat ilmu itu, satu kali gak ikut kajian, dia segera tanya, kamu kemarin ikut kajian gak? Kemarin Ustaz menjelaskan apa ya? Waduh, saya tuh udah mau berangkat tapi malah ini pengen buang air, jadinya terlambat, jadi saya tidak berangkat ngaji. Jadi orang yang punya semangat ilmu itu, ketika dia dalam keadaan ghaib, tidak hadir pun, tidak bisa datang, dia berusaha tanya kepada siapa? Yang syahid, yang hadir saat itu. Dan seharusnya sesama teman yang baik, yang syahid pun menyampaikan pelajaran tadi. Ada pelajaran bagus ya, ada pelajaran yang menarik dari Ustadz. Kamu kemarin nggak ikut kajian ya, disampaikan. Nah, itu namanya orang yang cinta ilmu begitu. Semangat ketika tidak hadir ingin berusaha tahu, yang tahu pun berusaha ingin menyampaikan kepada yang tidak hadir. Fakta biril arda bi asma'iha, maka ambillah pelajaran bumi dengan nama-namanya. Jadi bumi pun ada nama-namanya. Wa tabiris sahiba bil sahibi, dan ambillah pelajaran teman dari temannya. Masuk bab yang baru, bab yang keempat. Nah,
Yang bab 3 sudah selesai, bagaimana cara memilih ilmu, memilih guru dan memilih teman. Baik, kita lanjutkan. Faslun fi ta'dimil ilmi wa ahlihi, fasal atau bab yang menjelaskan tentang bagaimana kita memuliakan ilmu dan memuliakan guru. Ini menjadi penting. Ilmu itu harus dimuliakan. Guru itu harus dimuliakan. Walaupun guru tidak butuh dimuliakan, guru tidak perlu dihormati, tetapi kitalah sang murid yang perlu menghormati guru jika ingin istilah ilmunya berkah. Kan menghargai ilmu juga menghargai orang ahlinya atau orang yang menyampaikan ilmu. Nah ini yang kadang-kala banyak tidak dipelajari di kampus-kampus. Kalau di pesantren-pesantren, ya insya Allah belajar tentang akhlak-akhlak yang semacam ini. Dan ini menjadi penting. Ya. Kalau ada mohon maaf, ada anak sekolah tawuran, ada anak mahasiswa pada kelahi, ini karena tidak belajar adab. Jadi ilmu cuma sekedar untuk pengetahuan saja. Padahal ilmu itu ada keberkahan, istilah ada manfaat. Dan kita berdoa, ya Allah berilah ilmu yang bermanfaat. Manfaat itu yang bagaimana? Salah satunya dengan cara menghormati ilmunya itu sendiri dan ahlihi menghormati ahlinya. Ilam ketahuilah kata Syekh, bianna talibal ilmi, sesungguhnya para pencari ilmu itu la yanalul ilma, tidak akan memperoleh ilmu, wala yantafi'u bihi, dan tidak akan memperoleh manfaat ilmu. Di para pencari ilmu tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaat ilmu illa bi ta'dimil ilmi wa ahli, kecuali dia menghormati ilmu dan menghormati ahlinya. Contoh Al-Quran itu kan sumber ilmu, kita harus hormati ilmu. Kalau bawa Quran yang betul, kalau pegang Quran yang benar, nah itu termasuk bagian bentuk menghormati ilmu. Jadi apalah ya contohnya. Jadi hormati ilmu dan hormati ahlihi jika kita ingin memperoleh ilmu dan ingin memperoleh manfaat ilmu. Wa ta'dimul ustadi wa tauqirihi, dan juga menghormati ustad atau guru, wa tauqirihi, dan sama memuliakan guru. Kila dikatakan ma wasala man wasala ilal hurmah, tidaklah sampai dapatkan sesuatu illa bil hurmah, kecuali dengan cara hormat. Seseorang tidak mungkin dapatkan ilmu kecuali dengan cara hormat. Hormat itu ya ta'zim, menghormati guru. Wa masaqata min saqata illa bi tarkil hurmah wa ta'dimi, dan tidaklah seseorang terjatuh kecuali dia meninggalkan sifat hormat dan takdim. Artinya orang yang tidak hormat kepada guru, maka dia bisa jatuh. Artinya dia tidak menghormati gurunya dimanapun, di sekolah, di kampus, di pesantren, di kampung, termasuk orang tua kita sebagai guru, hormati. Kalau kita tidak menghormati mereka sebagai guru-guru kita, kita bisa jatuh. Wakilah, dan dikatakan al-hurmatu khairun minat ta'ah, hormat itu lebih baik daripada taat. Ya, menghormat itu lebih baik daripada taat. Ini contoh nih dalam kesabut-sakan. Kata orang tua, nah, ibu rela kamu tidak bantu ibu, tapi ibu sakit hati sekali ketika kamu tidak menghormati, tidak menghargai ibu. Gitu. Jadi penghormatan itu lebih tinggi daripada ketaatan. Dalam banyak hal, ya. Alam ketahuilah, taro, kamu perhatikan, tidak kamu perhatikan, annal insana la yakfur bil maksiat. Manusia itu tidak menjadi kafir karena sebab maksiat. Manusia tidak menjadi kafir karena sebab maksiat. Wa inma yakfuru bi tarkil hurmah, tetapi manusia bisa menjadi kafir karena sebab meninggalkan hormat. Jadi bukan maksiat yang menyebabkan kekafiran, tetapi yang menyebabkan kekafiran itu karena seseorang meninggalkan hurmah. Contoh, orang tidak sholat itu maksiat. Orang tidak sholat maksiat. Tetapi orang yang tidak sholat tidak otomatis menjadi kafir. Dia dosa saja, tapi tidak sampai kafir.
Tapi kalau ada orang yang menyepelekan sholat, tapi kalau ada orang yang tidak menghargai perintah sholat, mengabaikan sholat, itu sama dengan dia tidak hormat kepada perintah sholat. Kalau tidak mengerjakan sholatnya saja, memang itu maksiat, jelas itu dosa, tapi tidak sampai kepada kekafiran. Tapi orang yang menyepelekan sholat, menyengaja, apalagi tidak meyakini itu sebagai satu kewajiban, nah ini bisa menyebabkan kafir itu. Karena orang nggak percaya sholat itu sebagai perintah, jadi kafir nanti. Berbeda dengan orang masih percaya, masih meyakini, walaupun dia masih meninggalkan. Itu kata Syekh. Wa min ta'dimil ilmi, dan di antara cara mengagungkan ilmu adalah ta'dimul muallim. Cara mengagungkan ilmu adalah mengagungkan muallim, maksudnya hormat. Yang menghargai, sebagaimana qala Ali karamallahu wajah, Imam Ali berkata, mudah-mudahan Allah memuliakan wajahnya. Kata Ali bin Abi Thalib, "Anna abdun man 'allamani harfan wahidan." Jadi kesungguhan Ali dalam belajar itu, "Anna abdun," aku menjadi seorang budak, "man 'allamani," kepada orang yang telah mengajariku. Walaupun mengajariku harfan wahidan, walaupun hanya satu huruf. Ibu bapak belajar Quran dibimbing oleh seseorang yang tadinya tidak tahu huruf hijaiyah menjadi tahu, tadinya tidak bisa membaca Quran menjadi bisa baca Quran walaupun belajar beberapa huruf. Itu orang yang menghantarkan kita bisa baca Quran, itulah guru kita. Hormati guru yang telah membantu mengajarkan ilmu walaupun satu huruf. Sehingga kata Imam Ali, aku menghambakan diriku atau menjadi hamba kepada orang yang telah mengajariku walaupun satu huruf. Insya'a ba'a, jika guruku hendak menjual, jualah, karena aku jadi hamba bagi guruku. Wa insya'a a'taqa, dan jika guruku hendak untuk memerdekakan, maka merdekalah aku. Wa insya'a istaraqa, dan jika guruku bermaksud untuk sama menjadikan budak, maka jadilah budak. Itu maksudnya sebagai bentuk betapa pentingnya menghormati guru. Tetapi juga saya memberikan catatan, tidak juga menjadi kultus kepada guru. Tidak boleh. Di sini maknanya kita taat kepada guru itu selama guru itu mengajarkan kebaikan. Kita taat kepada guru itu selama guru itu tidak menyelisih syariat. Maka kita harus betul-betul sami'na wa ta'na. Tapi ketika guru itu keliru, guru itu menyelisihi syariat, maka tentu kita pun tidak boleh untuk sami'na wa ta'na kepada seorang guru. Ya, jadi tetap dengan catatan, ya. Jadi bukan untuk menjadi alat juga bagi seorang guru untuk memperbudak ya muridnya. Sehingga mohon maaf, mungkin ada kasus seorang santriwati, mohon maaf ya, diperkosa oleh guru ngajinya dengan dalih-dalih murid itu harus sami'na wa ta'na kepada guru. Itu salah, itu keliru, tak boleh yang begitu. Jadi bukan dalam pengertian yang seperti itu. Kalau melawan perintah guru kan tadi insya'a ba'a, insya'a, atau kalau mau dijual ya jual, enggak, karena bagaimanapun itu guruku. Tapi kalau kelakuan gurunya atau mungkin perintah gurunya menyimpang dari syariat, ya kita tidak boleh untuk taat. Harus dijauhi guru yang semacam itu. Wa qad ansyatu fi dzalika, dan aku pun bersair tentang hal itu. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqul mu'alimi wa aujabahu ifdan ala kulli muslimin. Laqad haqa ayyuhda ilaihi karamatan lita'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Di sini digambarkan dalam syair, saya melihat hak yang lebih berhak adalah seorang guru. Wa aujabahu hifdan ala kulli muslimin,
dan itu adalah sesuatu yang wajib untuk dijaga oleh setiap muslim. Jadi maksudnya hak-hak guru ini tolong untuk diperhatikan. Ada istilah negeri memanggil untuk para guru, masya Allah, itu guru mengajar, ya, mengajar setiap hari, gaji sebulannya masih ada yang cuma 150.000. Padahal dia meluangkan waktu dari pagi sampai sore, sampai siang, sampai jam 2 siang, full setiap hari dia mengorbankan waktu untuk keluarganya, untuk ngajari umat. Lalu kemudian gajinya tidak layak, 150.000 per bulan masih ada, termasuk di Yogyakarta ya. Ya kemarin juga Muhammadiyah ada acara infak teladan untuk guru-guru. Ternyata kesejahteraan guru pun memang masih banyak yang belum layak. Guru tidak meminta, guru-guru kita tidak minta dihormati, guru-guru kita dengan ikhlas memberi ilmu, tetapi kitalah kaum muslimin tadi. Aujabahu hifdhan ala kulli muslimin, wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikan hak-hak guru tersebut. Laqad haqa ayyuda ilaihi karamatan, dan sungguh yang lebih berhak kalau memberi hadiah sebagai kehormatan adalah kepada guru, yakni li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Kalau mau dihitung satu huruf yang diajarkan oleh guru kita harganya lebih mahal dari alfu dirhamin, 1000 dirham. Satu huruf sama dengan 1000 dirham. Bagaimana guru kita mengajarkan sampai beratus-ratus huruf? Itu sudah beribu-ribu dirham kita harus membayar kepada guru kita. Tapi guru-guru kita insya Allah semuanya ikhlas. Jadi melihat istilah kalau guru itu melihat anak didiknya ada baik, dia sudah senang, alhamdulillah. Walaupun istilahnya mungkin tidak mendapatkan hak yang selayaknya pada umumnya orang bekerja di mana di ya tempat-tempat kerja yang lebih layak. Tapi melihat anak didiknya baik itu sudah bahagia sekali. Itu guru. Nah, jadi kalau istilahnya mohon maaf ya, orang tidak memperhatikan guru, wah ini orang yang tadi tidak paham adab. Termasuk orang tua kita, jangan lupa. Kita semua itu bisa sholat, bisa ngaji, itu kan guru pertamanya orang tua. Tolong hormati orang tua, karena orang tua pun menjadi salah satu guru kita. Kalau para imam itu ya, imam Muslim, Imam Bukhari atau beberapa imam yang lainnya, karena kebetulan orang tuanya juga pinter, aja salah satu sekian guru-gurunya adalah gurunya kadang dengan ya, orang tuanya sendiri. Jadi pokoknya saya berguru tentang fikih kepada bapakku, saya belajar berguru tentang bahasa Arab kepada si fulan atau siapa. Kenapa kita harus menghormati guru? Fa inna man 'alamaka harfan mimma tuhtaju ilaihi fid dini fa huwa abuka fid dini. Siapapun yang telah mengajarimu walaupun cuma satu huruf, siapapun. Ingat guru TK dulu di kampung, ingat dulu guru kita di SD, ingat waktu kita di kampung ada guru ngaji. Ketika pun nanti pulang kampung, datangi silaturahmi, masya Allah. Tanya kabarnya, kalau ada rezeki bawa oleh-oleh untuk guru kita. Siapapun yang telah mengajarkan kepadamu harfan walaupun satu huruf, yang itu tuhtaju ilaihi fiddin, itu dibutuhkan dalam agama. Alhamdulillah jadi paham agama nih, jadi tercerahkan tentang wawasan agama. Maka sungguhnya ketahuilah bahwa abuka fiddini, sesungguhnya itu adalah bapakmu fiddini dalam agama. Ini para santri banyak yang perantau-perantau, mungkin nggak ada yang asli orang Jogja. Semuanya perantau. Maka dengan menghormati guru yang telah mengajarkan satu huruf, yang telah mengajarkan agama buat kita, sesungguhnya bahwa abuka itu adalah bapakmu. Itu adalah bapakmu fiddini, bapak secara agama. Wa kana ustaduna Syekhul Imam Syadiduddin Asy-Syirazi, guruku, kata Syekh Zarnuji, ini kan pengarang kitabnya Syekh Zarnuji, bercerita
Sajarnuji punya guru namanya Sadiduddin Asy'arazi berkata, qala masyayikhuna, berkatalah guru-guru kami dulu. Dia ceritakan kembali perkataan guru-gurunya. Man arada ay yakuna ibnahu aliman, barang siapa yang menginginkan anaknya menjadi anak yang alim. Bapak Ibu kalau ingin punya anak-anaknya menjadi anak yang alim, bayan bagi ayyura'il al-ghuraba, maka hendaklah memperhatikan al-ghuraba minal fuqaha'i, orang-orang asing dari para fuqaha. Maksudnya mungkin ada guru-guru yang dia guru itu bukan pribumi tapi ngajar ngaji di kampung, ngajar pengajian. Jadi kalau ingin anaknya menjadi anak-anak yang alim, maka perhatikanlah guru atau para fuqaha yang telah mengajarkan ilmu itu. Wa yukrimahum wa yu'addimahum wa yu'tiyahum syai'an. Yukrimahum, hormatilah dia. Wa yu'addimahum, dan agungkanlah dia, maknanya sama hormati. Wa yu'tihim, dan berilah dia. Kalau kita ada rezeki, kasih buat guru kita. Karena guru kita pun telah mengajari anak-anak kita syai'an, sesuatu. Fa in lam yakun ibnahu aliman, dan jika belum ketemu anaknya alim, semua Bapak Ibu harus punya niat yakunu hafiduhu aliman, berharap mudah-mudahan cucunya. Ya Allah, sebenarnya dari dulu saya kepengen ada sekali salah satu anak yang mondok, ingin sekali ada salah satu anak yang hafid Quran, ingin sekali anakku ada yang begini begitu. Tapi ternyata Allah belum mentakdirkan. Ya, mudah-mudahan ketemunya nanti di cucu begitu. Adalah cucu kita yang diantarkan untuk menjadi cucu yang baik. Wa min tauqiril muallim, dan diantara bentuk menghormati kepada guru, Allah yamsi amamahu, tak boleh jalan di depan guru. Nah, kalau orang dulu itu kalau ada guru sedang lewat malu, gak berani jalan di depannya. Nah, tapi sekarang masih banyak anak yang slow boy, anak sekolah nggak paham tata krama, dengan guru kayak friend, bestie, CS, dan dengan tos-tosan, tos pak. Dianggap teman biasa itu tidak tepat. Sehingga itu adab-adab yang ditinggalkan itulah yang kemudian menjadi tidak keberkahan. La yamshi amamahu, jangan berjalan di depan guru. Wala yajlis makanahu, jangan duduk di tempat guru. Nah, kalau di sekolah itu kan kursi-kursi itu, ini tempat guru. Nggak ada murid yang berani duduk di tempat guru. Ya. Ini tentu laknya di sini bukan la li tahrim, ya, bukan yang menunjukkan haram, tapi kita sedang berbicara tentang adab. Tentang adab. Wala yabtadi'al kalam indahu illa binni, jangan memulai berbicara di sisi guru kecuali dengan izinnya. Belum apa-apa sudah bicara. Nanti nunggu izin dulu. Wala yuksiru kalam indahu, dan jangan banyak omong di sisi guru. Ngerocos terus sampai gurunya mau bicara pun dia sudah bicara lagi, dia motong lagi. Itu cara berbicara ya. Nanti kalau mahasiswa dengan dosen, dengan ketemu ya pokoknya guru kita. Wala yas'alu syai'an indahu malalatih, dan jangan bertanya sesuatu ketika nampaknya guru sedang lelah. Sepertinya beliau lelah, sepertinya beliau sedang ya bosan. Ingin bertanya, mungkin besok saja lah. Kita lihat dulu, mungkin aktivitasnya baru sibuk. Nah, jadi memperhatikan ya waktu-waktu, atau jangan sesuatu yang sepertinya guru itu sedang malalah. Wa yura'yal waqt, dan juga tolong untuk menghormati waktu. Wala yadukul bab, dan jangan langsung ngetuk-ngetuk pintu, tok-tok-tok masuk ke tempat guru. Bal yasbiru, sabar dulu, hatta yakhruju, sampai betul-betul beliau keluar dari pintu. Jangan ngetok-ngetok pintu terus-terusan, tok-tok-tok. Assalamualaikum, terus digedor-gedor terus, jangan begitu, sabar dulu. Sesungguhnya bukan untuk guru saja, untuk di dalam bertetangga pun begitu. Kalau bertamu, kan ada hadisnya tuh, izin itu kan 3 kali. Ya, ketuk-ketuk dulu, tok-tok-tok, Assalamualaikum. Kita tunggu dulu. Oh, mungkin yang
di rumah sedang leyeh-leyeh, kan nunggu bangun dulu. Sejenak dulu nanti. Ketok lagi. Assalamualaikum. Siapa tahu kalau yang perempuan harus pakai jilbab dulu, nggak kelihatan orangnya. Tunggu dulu, jangan digedor-gedor terus. Tunggu lagi jeda 3. Assalamualaikum Tat. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Bu. Nah, nunggulah dia berjalan sampai betul-betul dibukakan pintu. Kalau dalam kitab Adabul Alim wal Mutalim, ini kan 2 kitab nih. Kalau dalam kitab Adabul Alim wal Mutalim, Bapak Ibu, kita semuanya, cara bertamu itu jangan berdiri langsung di depan pintu. Kalau bertamu ngetuk-ketuk pintu, tok-tok-tok, jangan di depan pintu, tapi di sampingnya. Agar ketika si tuan rumah membukakan pintu, kita tidak ingin melihat isi rumahnya. Kita jangan melihat, jangan nampak isi rumahnya. Siapa tahu rumahnya pas berantakan jadi fitnah. Ternyata rumahnya kotor, ya cerita dengan yang lain. Kita kan tidak ingin menceritakan isi rumah. Kita hanya tujuannya ingin bertemu, ketok-ketok, nanti di sampingnya sampai nunggu beliau si guru keluar atau si tuan rumah itu keluar. Setelah keluar barulah ketemu. Ini saya lupa ini, saya ketitipan undangan Pak. Jadi jangan ngomong-ngomong itu di depan pintu. Nah, kalau depan pintu si tuan rumah juga masa suruh minggir, jangan di sini. Nah, jadi kitanya. Nah, jadi hal yang semacam itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Wa yamtasilu amrahu fi ghairi maksiatillah. Nah ini, mengikuti perintah guru itu adalah bukan dalam maksiat Allah, karena la ta'ata al-makhluq fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan ya bagi makhluk dalam kemaksiatan khaliq. Jadi tadi kita taat kepada guru dalam hal yang bukan kategori maksiat. Kalau maksiat tidak perlu, tidak boleh kita taat kepada guru. Wa min tauqirihi tauqiri auladihi, dan diantara menghormati guru adalah menghormati anaknya. Wa ma yata'allaqu bihi, dan juga apa-apa yang terkait dengan guru. Aslinya kalau di tradisi pesantren-pesantren itu disebut dengan gus. Itu hati-hati gus itu. Ya, itu menghormati guru berarti menghormati anaknya. Itu gus. Saya punya teman itu di Tarji, Profesor Agus. Namanya itu Agus tapi panggilan itu Gus. Gus Pur, namanya Agus Purwanto. Panggilnya Gus Pur. Padahal dia bukan anak Yai, tapi panggilannya Gus Pur. Wa ma yata'allaqu, dan apa yang terkait dengannya. Ya, dengan guru itu istrinya, keluarganya atau apapun. Mungkin punya ayam ya, ayamnya. Terus punya ayam, nanti ayamnya. Atau punya apa. Wa kana Ustadzuna Salih Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah, guru kami, kata Syekh Januzib punya guru namanya Burhanuddin Shahibul Hidayah, pengarang kitab Hidayah. Dia menceritakan anna wahidan min kibari a'immatil Bukhara, ada salah seorang pembesar ulama di negeri Bukhara, kana yajlisu, adalah dia duduk majlis dars, di dalam satu majlis ilmu. Wa kana yaqumu fi hilalil darsi ahyanan, kadang-kadang ketika sedang ngaji begini, ini syekh ini berdiri, sesekali berdiri. Setelah berdiri duduk lagi. Sekali berdiri lagi, kemudian duduk lagi. Wassaluhu anhu, lalu orang-orang tanya. Wa yaqulu, tanya akhirnya, Syekh, kok saya perhatikan tadi sedang ngaji, kok tiba-tiba berdiri melihat keluar. Beberapa menit berdiri lagi. Kenapa? Sedang ngaji kok berdiri lalu nengok keluar. Wa yaqulu, beliau berkata, ini Syekh, inna ibna ustadi yal'abu ma sabyani fi sikkah. Saya melihat anak guru saya sedang main-main di halaman gitu. Jadi melihat anaknya guru sedang bermain-main di halaman. Fa idza ra'aitahu aqwam lahu ta'diman ustadi, ketika melihat ya si anak itu, maka aku pun ikut memperhatikannya sebagai bagian bentuk dari menghormati guru. Mungkin gini ya kalau saya mentafsirkan.
Ada guru itu punya anak kecil. Kok ya bapaknya nggak ada ya? Itu jangan ke jalan. Nah, kita tanya pun ke jalan nggak ya? Jadi dengan ikut memperhatikan itu anaknya si guru itu juga termasuk bagian dari memperhatikan kepada guru kitanya. Ini si Syekh itu seorang ulama besar sampai seperti itu cara takdirnya. Wal qadi Imam Fakhruddin Ar-Rasabandi kana ra'isul a'immah bil Marwah. Ini ada lagi kisah Imam Fakhruddin Ar-Rasabandi. Dia adalah salah seorang pimpinan atau a'immah di Marwah, di negeri Marwah. Wa kana sultanan yahtarimu ghayatal ikram, dan beliau adalah seorang penguasa yang betul-betul ya sangat takdim, sangat hormat kepada gurunya. Wa kana yaqulu, dia berkata, inna ma wajadtu hadal mansabi bi hurmatil ustad. Kata si pengusaha, si pejabat, penguasa, mungkin kalau jadi pejabat lah ya, ada anggota dewan. Anggota dewan kira-kira cerita atau ada yang sudah jadi menteri. Inna ma wajadtu hadal mansabi bi hurmatil ustad. Sesungguhnya alhamdulillah saya bisa menjadi anggota dewan, saya menjadi pejabat. Ini sesungguhnya karena dulu saya pun takdim hormat kepada guruku. Fa inni kuntu akhdamal ustadi. Dulu aku ceritanya, kenapa sekarang menjadi sukses menjadi pejabat? Dulu aku ketika sedang belajar akhdamal ustadi, selalu beristikhdam, membantu guruku. Al-Qadi Abu Yazid Ad-Dabusi. Al-Qadi seorang hakim Abu Yazid Ad-Dabusi. Wa kuntu akhdamuhu wa atba'uhu ta'amahu wa la aqalu minhu. Aku pun membantunya, membantu memasakkan makanannya, dan aku pun tidak ikut makan. Ini kalau tradisi pesantren tradisional ini masih kental ini. Pada kiai itu betul-betul takdim. Ada yang bantu nyapukan rumah gurunya. Ada yang bantu asah-asah, si guru punya sapi, dirawat sapinya. Tapi kalau pesantren modern apa ada begitu? Diminta tolong saja, lapor guru saya ini malah minta tolong. Nah, karena dia anak orang kaya. Padahal kalau tradisi di pesantren itu bentuk takdim kepada guru itu. Ada yang bantu tadi nyapu rumah. Apa saya nyuruh santri nyapu rumah saya kan enggak? Tolong cuci piring-piring saya kan enggak? Tapi bukan berarti kita itu menjadi terlena dengan para guru-guru kita yang tidak meminta itu. Andai kata guru meminta pun itu juga wajar, karena itu bagian dari bentuk kita. Ya alhamdulillah berterima kasih pada guru. Ya. Jadi sekali lagi saya ingin memaknai di sini bukan berarti seorang guru gila hormat, tidak harus dihormati, tapi ini adalah bagian dari kita belajar akhlak. Siapapun ya, guru kita siapapun. Nah itu cerita, ini syekh, ini pejabat ini di negeri Marwah, ceritanya begitu. Sampai aku bantu memasakkan wa syekh Imam Al-Ajal Syamsul Alimah Al-Halwani qad kana kharaja minal Bukhara. Suatu saat ini cerita lagi, syekh yang lain, Syekh Al-Halwani, ketika beliau keluar dari negeri Bukhara, kemudian dia pas tinggal di Ba'dil Qura Ayaman di hadasati waqt, pada beberapa hari karena ada satu peristiwa. Nah, misalkan gini, ada guru kita tuh, guru kita mampir di suatu tempat, mungkin karena ada masalah apa, mobilnya mogok, akhirnya bermalam di suatu tempat. Wa qad zaratu talamiduhu, murid-murid yang ada di daerah itu ngerti, ada ustaz kita di sana, semuanya ingin berusaha berkunjung. Ustaz, pripun Ustaz ada di sini? Iya, ini ban saya gembos umpamanya. Jadi murid-murid yang ada di situ semuanya ingin ketemu dengan Syekh Al-Halwani. Wa Syekh Al-Imam Al-Qadi Abu Bakr Az-Zarnazi, tetapi ada satu murid yang bernama Abu Bakar Az-Zarnaji, ini bukan Syekh Az-Zarnaji ya, beda lagi. Itu enggak ikut datang silaturahim ke Syekh Al-Halwani. Faqala lahu hina laqiyahu, ketika bertemu, si guru bertanya kepada murid, lima dalam tazuruni, Mas, kemarin kok enggak kelihatan ya, saya kan mampir di desa itu loh, kamu kok enggak nampak? Faqala, si murid
kata teman jawab, kuntu masgulan bi khidmatil walidah. Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya tadi sibuk membantu ibu di rumah, jadi nggak sempat nemui Ustaz. Nah, kira-kira begitu. Qala turzaqul umr wala turzaqul raunaqad dars. Ya, mudah-mudahan umurmu berkah dengan membantu orang tuamu, tetapi kamu tidak akan mendapatkan nikmatnya ilmu. Bahasa lain, ya kamu sudah bagus karena tidak sempat menemui guru, karena mengurus ibu, mudah-mudahan umurmu berkah dengan mengurus orang tua. Kan jelas ada alasannya. Tetapi dengan menemui guru, dan kamu tidak akan mendapatkan lezatnya ilmu, dalam pengertian itu tidak menghormat. Kira-kira kalau ada waktu ya sempatkan. Ini saja ada sibuk ngurus ibu, apalagi yang cuma ada ngurus. Saya tahu ada ustaz, oh kita sekalian ketemu, mumpung pas ada di desa ini. Wa kana dalika fa innahu kana yaskunu fi awqatihi fil qura wa lam yantadimu lahu dars. Dan kemudian yang demikian itu beliau tinggal di dalam beberapa waktu di negeri itu, dan kemudian dia tidak memperoleh istilahnya tanda kutip keberkahan ilmu. Yang terakhir, faman ta'adda minu ustadahu yukrimu barakatal ilmi wala yantafi'u bihi illa qalil. Barang siapa yang melukai perasaan seorang guru, maka akan tertutuplah keberkahan ilmu. Jadi kalau guru kita sudah terlukai hatinya, maka tertutuplah keberkahan ilmu. Wala yantafi'u bihi, dan dia tidak akan memperoleh ilmu illa qalilan, kecuali hanya sedikit. Jadi dari pengarang kita mengatakan seperti itulah pentingnya ilmu dengan cara menghormati guru. Tapi di sini saya juga memberikan tambahan catatan ya. Sesungguhnya Syekh Azhar Naji itu juga kemudian beliau sukses juga ya. Jadi tidak diartikan karena tidak mau menemui guru kemudian nanti kamu menjadi tidak sukses, ya tidak begitu juga ya. Tapi ini maknanya ya semuanya adalah bagian dari bentuk belajar menghormati guru-guru kita, siapapun, guru ngaji, guru di kampus, guru dimanapun, itu adalah guru-guru kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari kitab ini. Dan insya Allah kita lanjutkan selama Ramadan belajar kepada Syekh Azhar Nuzi lewat kitab ini. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.